Kalau untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu harusnya ya membangun lebih banyak rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan lain-lain. Atau pengadaan peralatan medis yang canggih dan obat yang lebih baik, serta penyediaan nakes, dokter, perawat, dan ahli kesehatan lainnya, bukan ganti nama. Susah ngomong sama selang infus. Cerdas, pendukung Anies ketampal fakta. Bandingkan kebijakan Ahok Anies. Ahok bangun 29 RSUD, sedangkan Anies hanya bongkar pasang nama 31 RSUD. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tempat ini menjadi tempat orang sakit. Nah, di sisi lain pada saat pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu kita ingin agar rumah ini menjadi rumah di mana perannya ditambah. Aspek apa? Aspek promotif, aspek preventif. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Perubahan nama sejumlah rumah sakit umum daerah atau RSUD DKI Jakarta oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi Rumah Sehat pada Rabu 3 Agustus 2022 masih terus kebanjiran kritik. Menanggapi kebijakan Anies yang mengganti nama rumah sakit tersebut, pegiat media sosial dan penulis buku Rudy Valinka menyajikan sebuah perbandingan kinerja Ahok dan Anies. Diungkapkannya, Ahok selama menjabat Gubernur DKI Jakarta telah membangun 29 RSUD pada tahun 2016. Sementara kinerja Anies Baswedan di akhir masa jabatannya hanya bisa mengganti nama rumah sakit menjadi Rumah Sehat. Ahok bangun 29 RSUD, Anies ganti nama 31 RSUD, tulisnya melalui akun Twitter pribadinya @kurawa pada Jumat 5 Juli 2022. Melihat fakta yang disampaikan, dengan nada kesal, Rudy Valinka mempertanyakan, gubernur mana yang modal bacot? Anies hanyalah berani bermain kata dan bermulut besar tanpa bukti nyata. Dalam pernyataannya, Rudy menyajikan data dua berita. Berita pertama berjudul, bangun 29 RSUD di tahun 2016, Ahok cari lahan kosong, yang terbit pada Jumat 3 April 2015. Sedangkan Anies hanya ganti nama RSUD. Ini daftar 31 lokasi rumah sehat untuk Jakarta yang terbit pada tanggal 5 Agustus 2022. Kedua judul berita tersebut disampaikan untuk mendukung argumentasi perbandingan kinerja dua gubernur DKI yang diperbandingkan. Dilansir mediakita.co, kedua judul berita tersebut benar dan sesuai dengan aslinya. Seperti diketahui, pada 2 April 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meresmikan beroperasinya 15 rumah sakit umum daerah atau RSUD tipe D. Dalam kesempatan tersebut, Ahok menyampaikan rencananya pada tahun 2016 akan bangun 29 RSUD pada masing-masing kecamatan. Selain itu, Ahok juga mengungkapkan akan segera menyediakan fasilitas puskesmas keliling di tiap kelurahan di ibu kota. Penambahan rumah sakit dan puskesmas keliling tersebut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di DKI Jakarta. Maka dari itu, wajar saat menjabat dulu banyak banget program yang Anies janjikan tak terrealisasi dengan baik. Melihat ambisi Anies yang super besar untuk menjadi RI 1 membuatnya kian belepotan tak karuan. Jauh dari kata elegan, dorongan dari kelompok yang militan membuatnya lupa daratan. Anies terlihat beberapa kali masuk kubangan yang tanpa sadar ia buat sendiri. Program-program mendasar janji kampanye yang bombastis saat Pilgub 2017 tak sesuai teori. Dari soal rumah DP 0, OKOC, banjir, sumur resapan yang dihentikan karena sisakan masalah hingga penyediaan air bersih dan lain sebagainya. Melihat manuver Anies belakangan ini memang sangat menarik. Banyak perilakunya tidak memberikan manfaat dan hanya sebagai ajang mencari perhatian agar dilihat orang. Jadi, syahwat politiknya Anies ini sudah overload. Maka dari itu wajar saat menjabat dulu banyak banget program yang Anies janjikan tak terrealisasi dengan baik. Wong kerjaan Anies hanya fokus untuk mempercantik citra, bukan kinerja. Pantas saja Anies kini terus berusaha mendempul habis-habisan kosakatanya.
sebagai upaya menutupi semua kegagalannya selama menjadi gubernur. Artinya, kalau dia jadi presiden nanti, sudah bisa dipastikan orang ini akan lebih banyak ngomong daripada bekerja. Saya rasa warga Jakarta sudah sadar betul betapa menyesalnya mereka menghabiskan 5 tahun dengan memegang teguh janji palsu Anies. Makanya, saya pikir ular beludak seperti Anies ini memang tak pantas memimpin negeri ini. Entah bakal jadi apa bangsa ini kalau Anies benar-benar jadi presiden? Mungkin rakyat makin susah karena cuma dikasih makan harapan kosong. Bagaimana kalau menurut Anda? Hasil potret dinamika pemilih hari ini, dan tentu ini benar-benar menjadi catatan bagi kami di mana letak kekurangan Mas Anies, di mana kemudian hal-hal yang perlu kami tambal dan apa yang harus kami tingkatkan. Ini menjadi rekomendasi yang paling penting bagi kami di tim. Duar, OTW dibuang nih. Nasdem naik drastis, justru elektabilitas Anies kini kian anjlok. Anies masuk jebakan Batman Om Paloh, Wan Abbas auto gagal nyapres. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Disinilah seperti yang saya katakan tadi, yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Sebagai seorang pebisnis besar, Surya Paloh tidak akan maulah keluar dari koalisi. Karena kalau dia jadi oposisi, bisa hancur apa yang dia bangun selama ini kalau dia harus keluar dari kekuasaan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Terbukti sudah bahwa ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya dijadikan kuda tunggangan bagi Partai Nasdem. Hal itu terlihat dari Litbang Kompas yang merilis hasil survei elektabilitas partai terbaru pada Selasa 21 Februari. Elektabilitas Nasdem pada survei teranyar naik menjadi 7,3% dari sebelumnya 4,3%. Sementara Demokrat turun menjadi 8,7% dari 14%. Seperti Demokrat, PKS mengalami penurunan menjadi 4,8% dari 6,3%. Kenaikan elektabilitas Nasdem sampai 3% karena faktor Anies Baswedan. Nasdem berhasil mengonsolidasikan simpatisan Anies dari sejumlah partai politik. Nasdem nyatanya mendapatkan efek ekor jas dari mendukung Anies. Dalam catatan Litbang Kompas, Nasdem pertama kalinya mengalami lonjakan elektabilitas sampai 3%. Namun mirisnya, keberhasilan Nasdem mengonsolidasi pendukung Anies ini berdampak kepada penurunan elektabilitas baca presnya sendiri, Anies Baswedan. Terlebih survei Populi Center mengungkapkan penurunan elektabilitas Anies Baswedan setelah tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam survei terbuka Populi, elektabilitas Anies turun lebih dari 7% sejak Oktober 2022. Survei Populi pada bulan itu, elektabilitas Anies mencapai 17,3%, di atas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun pada Februari 2023, elektabilitas Anies merosot ke angka 10,8% dan berada di urutan ketiga di bawah Ganjar dengan 19,8% dan Prabowo 17,1%. Berbeda dengan Anies, Ganjar dan Prabowo justru mengalami lonjakan elektabilitas dalam survei calon presiden secara terbuka. Elektabilitas Ganjar dari 15,8% pada Oktober naik menjadi 19,8%. Begitu pula dengan Prabowo yang naik 2% dari semula 15% menjadi 17,1%. Survei Populi dilakukan pada 25 Januari hingga 2 Februari 2023. Terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh atau 38 provinsi di Indonesia. Responden dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,83 dan tingkat kepercayaan 95%. Jadi terlihat jelas kalau Anies memang kena jebakan Batman Om Paloh. Pasalnya selama ini Anies memang ditunggangi Nasdem untuk menaikkan elektabilitas partainya. Dan terbuktikan setelah Anies diusung menjadi capres Partai Nasdem, justru elektabilitasnya merosot tajam alias jeblok. Menurut Surya Paloh emang beringas dan tajam. Cara liciknya menguasai Anies demi meraih curug suara pendukungnya sudah terwujud. Ya siap-siap mental aja, Anies sebentar lagi dibuang.
Apalagi sebelumnya pun, pegiat media sosial Denny Siregar pernah mengungkap bahwa Anies memang hanya dijadikan sebagai kuda tunggangan Partai Nasdem doang. Denny pun pernah memprediksi bahwa pencapresan Nasdem terhadap Anies Baswedan hanya untuk jadikan sosok mantan Mendikbud itu jadi boneka partai Surya Paloh itu. Denny pada September 2022 silam menyebut bahwa Anies hanyalah alat Nasdem untuk tujuan yang lebih besar, yaitu bergaining politik agar partai politik lainnya merapat ke Nasdem. Jika pada akhirnya sudah tidak dibutuhkan, maka Anies akan dibuang saja oleh Nasdem. Dan jelas saja kan kalau Anies hanya dijadikan sebagai boneka Nasdem untuk mencapai tujuan politik ala Surya Paloh, tentu berkaca lewat elektabilitas Anies yang kian hari kian jeblok. Sementara elektabilitas Partai Nasdem kian menanjak naik. Pastinya kita sadar kalau Anies hanya dimanfaatkan Surya Paloh menyelamatkan partainya yang mau gurem. Bagaimana kalau menurut Anda?